Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Rasaka, channel yang membahas seputar keuangan, bisnis, terus accounting ya, dan apapun hal yang terkait dengan uang. Oke, pada kali ini saya akan mengangkat tema tentang ya bagaimana cara kita mengcreate ya, menghasilkan uang. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan uang itu dari menjual aset ya, dari menjual aset. Artinya kita punya aset, kita jual, tentunya kita dapat uang. Nah, itu cara pertama. Aset itu dibagi dua ya. Aset pertama itu aset produksi, yang kedua itu aset investasi. Nah, ini nanti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kalau aset produksi itu misalnya mesin produksi, ya, alat-alat untuk memproduksi jualan kita, ya. Bisa jadi handphone termasuk aset produksi, ya, bisa jadi, ya. Misalnya kita jualannya secara online, maka alat yang dibutuhkan adalah smartphone, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aset produksi. Yang satunya lagi adalah aset investasi. Nah, di sini kita menginvestasikan uang kita dalam bentuk aset, misalnya rumah ya, atau logam mulia atau emas 24 karat. Nah, itu merupakan aset. Nah, itu kalau dijual, kita juga akan mendapatkan cash ya, akan mendapatkan uang. Tapi kalau aset produksi dan aset investasi kita jual untuk mendapatkan uang, itu dia tidak punya keuntungan. Yang ada malah kerugian. Nah, kerugiannya ini ada dua. Ya, pertama, kita kehilangan return atau imbal hasil dari investasi kita dan kehilangan return dari produksi kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita kena pajak, ya. Jadi kita jual barang, kita kena pajak. Jual aset kita kena pajak. Nah, jadi create cash-nya itu tidak murni 100% kita dapat ya. Jadi justru malah ada kerugiannya. Yang ketiga, ya, kalau kita jual aset produksi, tentunya kita akan stop produksi kita. Ya, atau kalau kita jual aset produksi kita sebagian, maka kapasitas produksi kita akan berkurang. Nah, tentunya kalau dia stop produksi, maka kita tidak jualan ya. Kalau tidak jualan, maka tidak akan mendapatkan pendapatan ya, tidak akan mendapatkan uang. Nah, itu kerugian yang ketiga. Kita bisa meng-create cash jika kita jual barang atau jasa. Nah, inilah poinnya ya. Kalau orang berbisnis ya, baik itu bisnis barang atau jasa, maka dia akan menjual barang dan jasa. Keuntungannya sudah pasti ya, kita mendapatkan cash. Tapi dia juga mempunyai kerugian, yaitu kerugiannya pada saat kita jual barang produksi kita atau jual jasa kita mendapatkan pajak ya, kita kena pajak. Nah, itu termasuk kerugiannya. Oke. Yang ketiga, kita bisa meng-create cash dari berhutang. Berhutang di satu sisi dia kewajiban, di satu sisinya lagi dia adalah meng-create cash. Jadi kalau mau simsalabim punya uang tiba-tiba jebret gitu ya, berhutang. Ya, itu kita nggak punya barang yang kita jual ya, terus kita juga nggak punya keahlian yang kita jual ya, tiba-tiba kita harus kita bisa dapat duit, nah maka kita berhutang. Tiba-tiba simsalabim ada tuh duit ya. Nah, cuma dia punya resiko. Berhutang itu punya resiko. Ya, satu, ada namanya cost of borrow. Cost of borrow itu adalah biaya pinjaman. Nah, biaya pinjamannya inilah yang akan kita tanggung. Mungkin kita bayarnya nyicil tiap bulan, kita kembalikannya tiap bulan, ada tambahan cost of borrow-nya. Tapi dia punya keuntungan. Ya, berhutang itu punya keuntungan. Kok bisa gitu ya? Iya, ada keuntungannya, yaitu keuntungannya dia tidak kena pajak karena dia di sisi liabilities ya, atau di sisi kewajiban, maka dia tidak kena pajak. Nah, dia makanya dibilang dia adalah simsalabim
bisa meng-create cash dengan tiba-tiba, terus dia juga tidak kena pajak, maka artinya apa? Nah, ini sebenarnya salah satu poinnya ya. Berhutang itu dia merupakan cara cepat untuk mendapatkan cash. Nah, tapi dia juga bisa menjadi beban ya. Beban karena dia di sisi kewajiban ya. Kalau di sisi kewajiban berarti ada kewajiban yang harus kita bayar ya. Bebannya beban apa? Beban cost of borrow-nya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan dipilih ya yang mana yang terbaik untuk mendapatkan uang. Saya resumein lagi, pertama jual aset. Asetnya itu bisa berupa aset produksi atau aset investasi. Nah, ini tapi ciri-ciri istilahnya udah nggak ada jalan lain. Selama masih ada jalan lain, jangan jual aset. Karena aset itulah istilahnya backbone-nya ya, atau tulang punggungnya untuk menghasilkan return ya, menghasilkan uang sebenarnya. Tapi kalau itu dijual maka mendapatkan uang, tapi untuk selanjutnya kita tidak bisa mendapatkan uang kembali ya. Oke, berikutnya itu adalah kita menjual barang atau jasa. Nah, ini rutinitas ya, artinya nih backbone atau tulang punggung rutinitas kita dalam hidup. Kalau kita nggak jual barang atau jasa, maka kita tidak mendapatkan uang. Nah, ini normatif ya. Terus juga yang ketiga adalah mendapatkan uang melalui berhutang. Nah, berhutang ini dia bisa simsalabim yang kita tidak punya apa-apa, tidak punya barang, tidak punya jasa, tidak menjual barang juga, tiba-tiba kita bisa punya uang, yaitu dengan cara berhutang. Nah, tapi tentunya kesemuanya itu ketiga hal tersebut dia ada keuntungan, ada kerugian, ada resiko ya. Nah, silakan pilih-pilih kembali dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan channel saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini pada mensubscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.